Yang lain lagi ngasih satu hal yang dikedepankan, yang jadi prioritas adalah perkara dari Allah. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li, dan saya nggak pernah galau, nggak pernah sedih dengan hal-hal yang sudah Allah jamin. Ya, maksudnya masalah rezeki. Ya, yang ketiga, wa ma ta'asyaitu illa ma'ad dhaif, dan saya nggak pernah makan malam kecuali sama tamu. Yang sampai kemarin dikatakan beliau sampai berjalan 10 km buat nyari orang biar bisa makan bareng. Manggil ngundang, bukan nungguin orang datang, bukan, tapi emang nyari. Kalau satu saat nggak ada orang ya yang makan sama beliau atau yang datang ke rumahnya, beliau yang keluar nyari orang. Ya, jadi tiga hal tuh. Yang pertama selalu mengedepankan perintah Allah, dan ini jadi patokan buat kita nih. Apa patokannya? Kalau kita pengen masalah kita diselesaikan sama Allah lebih dulu daripada orang lain, jalanin yang ini nih. Ya, kadang kita mikir kenapa sih Allah misalnya ngurusin dia dulu, ya nyelesain masalah dia dulu, padahal masalah saya juga berat gitu. Kalau ditanya paling yang ke diri kita, yang duluan mana yang kita mendahulukan perkara orang lain daripada perkara Allah. Kalau kita masih ngelambatin perkara Allah, ya terserah, nanti Allah mau ngelambatin semua urusan kita. Bahkan Sayyidina Hasan al-Basri yang sering kita ulang-ulang aja, beliau katakan kalau orang sering ngulangi, kalau orang sering nunda sholat, ini sholat doang nih, kalau orang sering nunda sholat, kata beliau, siap-siap Allah tunda semua perkaranya dan urusannya dibandingkan orang lain. Jadi orang lain dulu yang diurusin, baru ntar dia, kenapa? Gantian. Sama halnya dia mengakhirkan perintah Allah daripada perintah orang lain, Allah pun sama, bahkan mengakhirkan posisinya dibanding hambanya yang lain. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li, jangan pernah galau, jangan pernah sedih dengan apa yang udah Allah jamin. Kalau Allah udah ngejamin sesuatu, nggak bakal bohong. Kalau Allah ngejamin sesuatu, nggak bakal meleset. Ya, kadang-kadang ya kita ngejanjiin sesuatu buat orang lain, ya bisa jadi lupa tuh sama janjinya, atau janji mungkin besok dah gue yang bayarin, janjinya masih ada, nggak inget duitnya kagak, akhirnya nggak jadi juga kan. Kenapa? Karena emang dunia kita terbatas. Tapi kalau Allah nggak, jadi kalau Allah udah jamin jangan dipikirin, udah. Masalah rezeki Allah udah jamin, jangan dipikirin. Ya, bukan nggak mikirin sama nggak ngusahain beda. Dan sering kita ulang-ulang nih, nggak mikirin sama nggak ngusahain beda. Usaha tapi jangan dipikirin. Ya, buka warung belum, masih beres-beres udah mikir hari ini dapat berapa, jangan. Yang ada pusing duluan. Kalau warung lo belum rapi udah mikir berapa dapatnya nih hari. Ya, kalau yang ojek baru bakal nyalain motor, dapat gak ya hari sekian, ya gak usah dipikirin, udah jalan aja. Ya, karena kalau kita udah mikirin duluan, akhirnya nggak dapat, nggak sesuai dengan apa yang kita tujukan, nantinya sakit hati. Ya, gampang dah tuh setan mainin dulu kan, Allah nggak sayang sama lu, Allah nggak perhatian. Nah, udah biarin dah, yang penting kita usaha. Ya, dan tadi kita bilang, dan juga kalau bisa ya sering-sering ajak orang makan. Bahkan kalau perlu jangan nunggu orang minta. Ya, kita kadang-kadang kesel kan ada orang minta mulu. Ya, celamitan banget deh, makanya sebelum dia jadi celamitan, kita yang ngebagi apa? Sebelum orang minta, kita yang bagi. Ini kita juga kadang doyan banget gitu, kudu orang ngemis dulu baru kita kasih gitu. Kudu orang minta dulu baru kita kasih. Dan kalau sebelum orang minta kita kasih duluan. Ya, wa ta'asyaitu illa ma'ad dhaif. Dan saya nggak makan kecuali sama tamu, sama orang lain. Dan semalam kita lagi ngomong di majelis sama anak-anak. Ada salah satu sunnah Nabi ini yang mungkin kadang-kadang sering kita lupakan, dan bahkan kita nggak tahu nih sunnah Nabi. Apaan sih? Jadikan diri kita rujukan kalau orang lagi susah, baliknya ke kita. Nabi ini kalau orang lagi pusing masalah apa, kayak baliknya ke Nabi. Yang masalah ekonominya, yang masalah keluarganya, yang masalah belum makan. Kan sering kan kita dengar hadis, orang sahabat minta, ya Rasulullah saya belum makan. Kata Nabi, ya aku 3 hari. Dari kapan belum makan? Dari hari ini saya belum makan. Saya Abu Hurairah lagi tiduran di jalanan. Kenapa? Ya Abu Hurairah lapar, ya Rasulullah belum makan. Kata Nabi, sama, bahkan saya 3 hari. Jangankan saya, anak saya Fatimah pun sama, 3 hari belum makan. Ya, tapi ini yang hebatnya Nabi nih, dengan segitu susahnya beliau, orang masih mikir
ke beliau gitu kalau minta tolong. Dan nggak bikin orang takut nantinya buat balik ke beliau gitu. Kalau kita kan kita lagi susah, orang minta dulu udah marah-marah aja. Lu nggak tahu gue lagi susah, pakai nanya, kayak minjem lagi. Udah kemarin makan kayak garam doang. Bagus, wah itu gue masak tuh garamnya. Garam dong, kayak nasi ini sekarang ngomong mulu. Akhirnya kita mau minjem, jadi kita yang kasihan sama dia gitu jadinya. Gue datang ke sini mau minjem, malu ceritain nasib lu, jadi gue yang kasihan lama-lama begini nih. Balikin tuh. Kalau orang lapar ingatnya kita, kalau orang haus ingatnya kita, kalau orang susah ingatnya kita. Ini sunnah Nabi nih. Nabi itu jadi setiap permasalahan datang, ya Rasulullah, saya belum bayar kambing, mintanya ke Nabi. Yang beli dia minta bayarin ke Nabi. Abang semuanya ke Nabi. Ini kasih Nabi saya Ibrahim dengan termasuk berarti kan beliau bisa ngejamin setiap malam makan sama orang, berarti kan orang tahu. Kalau belum makan malam, ke Ibrahim aja berarti udah gitu. Jadi kalau belum makan ke Ibrahim aja udah. Dan hebatnya orang-orang dulu pun meskipun makanannya dikit tetap aja makannya bareng. Meskipun makanannya dikit tetap makan bareng. Ada seorang ulama dari bangsa Ali terus, seorang habaib itu, orang kaya, Abu Bakar Al-Armi yang sering kita dengar itu, beliau kan orang kaya. Kalau orang main ke rumah beliau, itu bukan main lagi. Beliau potongin kambing. Makan semua, makanya punya makanan penutupnya, pembukanya semua dihilangin udah. Sampai ada orang yang ngucap, Masya Allah Habib, kayaknya nggak ada orang yang lebih dermawan dibandingkan antum. Kata tuh orang, nggak, itu salah. Ada kok, ada satu orang yang lebih dermawan dari aneh. Siapa abangannya? Abdullah terus kalau asal Abdullah atau Husain lupa. Masa sih? Iya. Coba deh ke rumahnya. Insya Allah tuh orang paling dermawan yang aneh tahu. Kan kalau di rumah pertama aja orang paling dermawan dipotongin kambing, apalagi orang yang paling dermawan. Rumah paling pertama nih kita dikasih minum es teh. Terus ada orang bilang, lu datang ke rumahnya, insya Allah orangnya lebih dermawan. Bayangan kita dikasih apa? Bayangkan, ini es teh nih, ini orang kaya yang kita bilang dermawan ngasihnya es teh. Ini orang bilang tuh ada lagi yang lebih dermawan, datang ke dia. Di sini dipotongin kambing, di sana bisa potongin ke badak lu. Nah di sini kambing, bisa potongin badak, udah orang lebih dermawan datang. Pas datang, alhamdulillah, assalamualaikum Habib, mau silaturahmi aja, mau silaturahmi, mau ngobrol-ngobrol apa segala macam. Kata beliau, ya alhamdulillah, fadhal, silahkan duduk gitu. Duduk gitu Habib, duduk tiga orang ngobrol datang waktu makan malam dituangin kopi, segelas-gelas kecil kayak air zam-zam tuh, taruhin. Diambilin roti yang buletan, ada tuh roti buletan keras dipotong 4, dikasih seperempat. Kata beliau silakan makan deh, makan. Dicodorin pakai kopi itu, pakai teh, segala macam. Orang masuk nonton, oh ini mungkin pembukaan kali. Itu makan pembukaan doang, kali ini roti seperempat, ngobrol sampai jam 11 nggak dikasih makan lagi. Habib jujur kita lapar, kata dia. Habib jujur kita lapar. Lah tadi kan kita udah makan. Masa Habib, ini itu makanan kita. Lah kata Habib Abu Bakar, kita kemarin main ke rumah beliau dipotongin kambing. Kata beliau, antum lebih dermawan. Lah kita mikir di sananya kambing apalagi di mari kan. Sampai jadi roti doang, kata beliau. Kata yang 3 orang ini, kata beliau, ini jadi tipu sama Abu Bakar. Kenapa ditipunya? Jelas Anda lebih dermawan dari beliau. Kenapa? Beliau motongin kambingnya 100, kagak berhasil. Lah ini roti yang saya bagi 4 tuh roti saya makan malam besok pagi itu. Gue bagi ke lu sekarang berempat, besok gak tahu gue gimana nih puasa kali dah. Ya makanya gue jadinya lebih dermawan daripada Abu Bakar. Dia ngeluarin 1 kambing nggak? Dia orang ngeluarin 1 juta, duitnya berapa? 100 juta, dia nggak berhasil. Tapi duit tinggal 15 dipotong goceng. Beda hasilnya nih. Udah kepikiran nggak dapat es dulu nih, nggak dapat es nih. Urusan jajan nggak pakai minum, udah kepikiran tuh. Tapi dikeluarin goceng. Beda yang 5.000 ini lebih mahal daripada yang 1 juta. Makanya kan ada hadis dari Nabi katakan, rubba dirhamin sabaqat alfa dirham. Berapa banyak pahala 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Kata ulama maknanya 2 tadi. Yang satu adalah yang 1 dirham ini uangnya sedikit, akhirnya maksain buat sedekah. Hadis lain, makna lain dari hadis tersebut adalah yang 1 dirham ini ikhlas, dengan yang 1000 gak ikhlas, beda. Itu Nabi Ibrahim. Makanya tadi kita bilang sering-sering tuh kalau orang lapar ingatnya kita.
ada rumah lu masak kan, masak nih, makan dah, ayo sini makan, nggak usah bilang makannya apa, ada rumah kampung lagi, dogi lagi, urusan belakangan. Yang penting kan kita bilang masak, lu kan gak nanya masak apaan. Pas datang lah kayak kambing ya, daun semua, ya kan lu nanya doang masak apa kagak, gue bilang masak. Ya kecuali lu bilang, lu nanya masak apaan, baru gue jawab. Udah sini makan dah, mau syukur nggak mau, yaudah alhamdulillah cukup buat besok pagi nih. Jadi jangan orang tuh kayaknya kalau ke rumah dia takut banget, nggak dapat tempat, sampai bawa bekal sendiri dari luar. Mau kemana lo? Mau pulang beli makanan dulu dah. Makanya memang kering, rumahnya kering. Oh mesin airnya rusak kagak, nggak bakal dituangin air lo. Bawa dah dari luar dah, bawa dari rumah. Oh jangan begitu jangan. Ya kalau nggak ada jangan dipaksain. Tapi apapun itu kayaknya si air pasti ada dah. Ya makanya ada seorang ulama tuh mengatakan kan, minimal banget air putih rumah kita pasti ada. Jangan ditunda ngeluarin buat kamu. Tapi jangan dibilang gini air putih terus. Hari biasa, nggak Ramadan, nggak lebaran putih banget itu air. Ya jangan. Pokoknya minimal banget siapin air paling nggak. Kalau bisa yang lain keluarin. Ya inna dhaifa ya'ti bi maghfiratin. Inna dhaifa ya'ti bi rizqihi wa yaqul bi maghfiratin dzambi. Kalau seandainya tamu datang itu dengan membawa rezeki yang baru yang dikasih buat kita yang nempatin rumah dan keluar bawa dosa dari kita penduduk rumah tersebut. Ya dan Nabi Ibrahim adalah orang yang diselamatkan dari api Namrud. Ya Namrud ini kan dia termasuk raja yang zalim, yang kalau dia pengen sesuatu diambil. Makanya termasuk yang kita bilang kemarin, ya Nabi Ibrahim kan yang dituduh bohong itu kan ketika Sayyidatun Nasara kan, beliau datang ngadep Raja Namrud. Kalau kita datang ke beliau bilang ini istri saya, pasti diambil. Tapi kalau bilang ini saudara saya, ponakan saya, nggak diambil. Makanya beliau ketika ditanya ini siapa, ini saudara saya. Nah orang bilang, wah Nabi Ibrahim berarti bohong kan? Beliau bilang kayak kita sekarang, ini saudara saya dari Nabi. Aduh, ya udah nggak ada bohongnya gitu. Tapi karena kalau beliau jujur, ini istri saya, diambil. Dan itu kejamnya Raja Namrud dan semua berhala ini apa segala macam beliau kan yang bikinnya dia ini semuanya yang paling gedenya yang kecil apa segala macam hobi dah yang koleksi berhala apa segala macam sampai yang akhirnya Nabi Ibrahim yang hancurin kan. Cuma yang jadi pelajaran dari Raja Namrud yang sering dijadikan pelajaran kepada para guru kita adalah kalau Allah mau ngancurin orang, kalau Allah mau ngancurin kita ini, Allah nggak perlu sulit-sulit. Raja Namrud meninggal sebabnya apa? Raja Namrud yang mati sebabnya apa? Cemuk yang masuk ke kuping. Ya, setiap hari tuh dengung yang di kupingnya, kepalanya pusing. Kadang-kadang otaknya ini apa namanya disedotin sama tuh nyamuk. Ya udah dibetokin palanya segala macam sampai terakhir dibilang pembantunya pakai kasih kayu yang gede. Jadi kasih kayu ketok kepala saya. Oh jangan nih segala macam, udah ketok saya nggak sanggup, diketok meninggal. Jadi bikin meninggal sih dengan tangannya sendiri cuma gara-gara ilmu. Ini kalau kita misalnya naudzubillah, maksudnya kalau Allah menghukum seseorang nggak perlu dengan gempanya, nggak perlu dengan tsunami-nya, nggak perlu dengan banjirnya, apa segala macam nyamuk bisa jadi musibah. Ya makanya kan dibilang kan, balagha dibalakum wa yang suruhku, wa yakhdhurukum wa yang suruhku min ba'di. Ya yang surkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah ada di sisi kita nggak bakal ngalahin kita. Tapi kalau Allah udah lawan kita, Allah udah jadi musuh kita, siapa yang mau nolongin? Siapa yang mau bantuin kita kalau lawannya udah Allah? Itu cerita Nabi Ibrahim. Yang terakhirnya adalah ya gimana tawakalnya beliau sama Allah bahkan ketika udah melihat api. Nabi Ibrahim ini apinya jangan dikira kayak api untuk pramuka gitu, kecil dimasukin di dalamnya gitu, atau Nabi Ibrahim dibakar, bukan. Itu api, kayunya dikumpulin, ada yang bilang 3 hari 3 malam, ada yang bilang 7 hari 7 malam. Kayu nih buat ngebakar Nabi Ibrahim. Saking marahnya Namrud ketika berhalanya dihancurin semua sama Nabi Ibrahim. Masukin yang dari bawah, enggak. Nabi Ibrahimnya diikat, itu kayu dibikin yang lebar 3 hari 7 hari dilempar pakai manjani yang ketapel gede itu, masuk ke dalam. Dan itu apinya udah nyala. Ya apinya udah nyala, baru Nabi Ibrahimnya dimasukin. Lagi proses terbang ini, datangkan malaikat Jibril kan. Ya datang malaikat Jibril, dia bilang, "Aturidlah aja ya Ibrahim, wahai Nabiullah, wahai Khalilullah, pengen minta pertolongan gak?" Masih sempet-sempetnya nanya Nabi Ibrahim, "Amin ka au minallah." Tungguin dulu nih, yang menolongin inti apa Allah?
Kata mereka Jibril, ya ada lah, aneh nggak diperintah sama Allah, cuma aneh nggak tega lihat Nabi bakal dibakar. Kata Nabi Ibrahim, kalau hajatnya dari itu aneh nggak butuh, hajat kami itu sama Allah. Yang nolongin udah malaikat. Yang kalau malaikat Jibril mau, yang balik dibilang saya 600 sekali kibasannya saya ini habis tuh api udah. Ya berantakan, mungkin jangan bukan apinya doang, rambut-rambutnya hilang. Tapi masih sempat-sempatnya nanya menunjukkan kekuatan tawakalnya sama Allah yang nolongin aneh ente mau. Kalau ente enggak, aneh nggak mau. Kalau Allah baru saya mau. Emang ke Jibril udah. Salah satu ucapannya beliau ketika tadi kan itu kan, kata Nabi kan. Salah satu ucapan yang keluar dari mulut Ibrahim hina ulqiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Salah satu ucapan Ibrahim ketika dilemparkan ke api neraka adalah ucapannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah cukup Allah udah. Bentuk bentuk kekuatan tawakal beliau akhirnya kan Allah bilang ya narikuni bardan wa salaman ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api jadilah kamu sejuk, bukan dingin. Kalau dingin kadang-kadang orang bisa mati juga kan. Enggak, dibilang dingin, jadilah kamu yang sejuk dan menyelamatkan bagi Ibrahim. 7 hari 7 malam tuh orang nungguin, Ibrahim mati nih. Satu bajunya nggak ada yang sobek, satu baju nggak ada yang kebakar, satu rambut nggak ada yang kebakar. Keluar jalan gitu aja udah. Makanya fabuhitan ladzi kafar. Akhirnya kaget kan orang-orang kafir, kok bisa begini nih? Beda. Tadi kita bilang kalau pertolongan Allah yang udah datang bakal beda. Tuh. Dan inilah yang sering kita bilang, kalau Allah nggak ngizinin sesuatu nggak bakal jadi. Kan salah satu contohnya ini nih, api yang besar nggak membakar Ibrahim, pisau yang tajam nggak menyembelih Ismail, lautan yang luas nggak menenggelamkan Nabi Musa. Kalau Allah udah mau, apa yang dibilang mustahil jalan. Tinggal permasalahannya adalah kita dekat sama Allah apa kata. Itu aja, balikin di situ lagi. Gimana hubungan kita sama Allah? Biasanya yang takut, yang kita bilang biasanya yang takut ngadepin dunia, saat kita sadar dunia ini milik Allah dan kita takut ngadepin dunia, biasanya dia tahu hubungannya sama Allah nggak baik. Ya, kita balik ke masalah fikihnya yang mana kita bilang kita sampai dalam pembahasan wudu kan. Terakhir membasuh kedua tangan sampai siku. Dan kemarin kita bilang tak boleh ada zat apapun yang menghalangi air menyentuh kulit. Dan udah kita bilang patokannya dikatakan zat menghalangi air menyentuh kulit itu biasanya kalau yang dikerok ada bekasnya tuh, ada yang ikut tuh. Tapi kalau spidol atau pulpen kecoret di tangan, kerok dah coba, ada yang ikut gak? Enggak kan? Berarti yang begitu nggak apa-apa. Tapi kalau cat, tipek, minyak, apa segala macam itu menghalangi air tuh. Jadi kalau mau wudu itunya bersih dulu. Termasuk kita bilang kemarin kutek tuh muka tuh yang kita bilang dengan segala make upnya yang kita nggak tahu nembus air apa kagak. Dan udah kita bilang bedakan antara make up halal sama nembus air atau enggak. Halal ini bisa jadi komposisinya bukan nembus airnya. Tapi kalau dibilang ini kok make upnya nembus air kok, terserah mau percaya apa kagak. Tapi buat kita tanda ngapain sih mau sholat cakep-cakep banget, udah wudu aja dah. Ya wudu dah, hilangin dulu semuanya wudu yang benar biar lebih yakin gitu air nyentuh ke muka. Itu termasuk kutek yang di tangan tuh kan, itu jatuh yang halangin. Terus bulu mata tambahan yang nempel apa segala macam itu semuanya hati-hati. Yang nantinya minyaknya, lemnya apa segala macam itu mencegah air menyentuh kulit, sedangkan kuku ini termasuk bagian yang harus dibasuh. Ya sampai kemarin Nabi bilang, sahabat bilang Nabi melihat seseorang berwudu, Nabi lihat tuh kukunya nggak kebasuh. Apa kata Nabi? Irji apa ahsin wudu, balik wudu itu belum benar. Ya kata ulama di sini, maka hadis ini menunjukkan segede kuku aja nih kalau nggak kebasuh berarti wudunya nggak sah. Segede kuku aja nih nggak kena kebasuh, wudunya nggak sah. Wudu nggak sah, sholatnya nggak sah. Sholat nggak sah, satu paling gampang jangan ngarepin surga dari Allah. Jangan ngarepin kemudahan hidup dari Allah. Jangan ngarepin dibantuin hajatnya sama Allah. Pemasbuh ba'daras, terus apa yang rukun selanjutnya setelah tangan? Membasuh sebagian kepala. Walau sya'aratan madamat fi hududir ra's. Meskipun satu helai rambut. Selama rambutnya masih di batasan bagian yang disebut kepala. Ini kan kita semua kepala kita anggap sampai sini nih.
Ya tapi dalam basahan wudhu nggak segitu. Dalam basahan wudhu itu dari tumbuhnya rambutnya depan ke samping. Pokoknya batasan akhir tumbuh rambut itu namanya bagian kepala tuh. Rambut perempuan kan misalnya manjang kan? Manjang sampai mana ya? Sampai pundak, mungkin sampai punggungnya, sampai segala macam. Itu bukan kepala. Batasan kepala mana rambut yang boleh dibasuh, yang masih dibilang bagian kepala, tarik dah bawahnya. Batasan akhir yang mana? Nah itu berarti. Itu namanya bagian kepala. Jadi kalau ketika basuh rambut, minta maaf ya, misalnya rambutnya dikunci diikat nih. Pas basuh ujungnya doang, nggak satu. Atau dia ngebasuh pas lagi di kamar mandi, misalnya kamar kerudungan, rambutnya kan jatuh nih. Jadi ngebasuh yang ujungnya doang, yang samping-sampingnya sini doang nih, itu nggak sah. Kenapa? Karena posisinya keluar dari bagian kepala. Sedangkan bagian kepala cuma tadi kita bilang tuh bagian akhir rambut tumbuh itu bagian kepala. Rambut yang terurai keluar dari batasan itu terus dibasuh dalam basuhan kepala nggak sah berarti. Makanya paling gampang jangan basuh rambut, kenain airnya sampai kulit kepala. Pokoknya sampai itu air berasa adem kepala lu tuh, nah itu nggak apa-apa, udah sadar. Pokoknya kepala lu adem aja dah. Kepalanya adem, darahnya tetap aja panas. Dipikirin masalah semua ya, panas udah. Paham ya? Pokoknya kalau mau enak tuh tangan basah ini, masukin ke dalam sampai kulit kepala kena, itu baru aman dah. Tapi selebihnya hati-hati dah. Ya kalau cuma rambut doang hati-hati kan kemarin kita bilang ya. Pas ada yang nanya tuh kan, kalau seandainya tempat duduknya nyangkut, gimana nih? Kan kita bilang kan, aja masukin tangannya dari belakang, tapi tetap harus ngambil ke atas. Jangan ujungnya rambutnya doang, jangan juga sama. Ya biar tidak pakai dibuka, maksudnya dari bawah. Kan gerapi ini lebih gampang kan, daripada ini harus diangkat ke belakangnya kan. Itu dari belakang, tapi kan ini kulit kepala ini. Sampai basah berasa kulit kepala tuh udah. Sebenarnya sih nggak harus basah, yang penting rambutnya ada yang kebasuh, tapi kan biar ya. Di situ ada, Biar kita masukin di tangan, sampai ke kulit kepala udah. Oh, dikaulihi ta'ala wamsahu biru'usikum, karena Allah berfirman dan basuhlah sebagian kepala kalian. Dan dalam satu hadis dikatakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu wa masaha bi nasiyati, dan Nabi ngebasuh ubun-ubunnya. Kata ulama, ketika Nabi ngebasuh ubun-ubun ini bukan wajibnya di sini. Kalau Imam Malik ya dalam mazhab beliau wajibnya wudu itu sampai ngelewatin ubun-ubun. Kenapa? Karena hadisnya Nabi ngebasuh ubun-ubunnya. Kalau kita mazhab Syafi'i pahamnya beda. Oh berarti bagian mana aja boleh, yang penting masih di bagian kepala. Makanya pelajaran nih buat yang umroh, biasanya kan dibilang tuh ya wudunya gimana ya, kalau yang tuh orang lah tolong wudunya ikutin mazhab Imam Malik. Kenapa Imam Malik tuh kalau sentuhan nggak batal kecuali dengan sengaja dan pakai syahwat. Tapi perhatiin tadi wudunya Imam Malik pas kepala bukan dikit doang, tapi seperempatnya harus kena. Makanya yang mau umroh nih atau yang pengen umroh nantinya dan tadi mau umroh, ketika nanti itu bilang Tuhan kita nanti ikutin Imam Malik batal wudunya, berarti wudunya harus sama dan harus cari tahu wudunya Imam Malik gimana. Yang paling beda sih kita lihat gitu. Kepala itu bagiannya minimal seperempat, sama kalau membasuh tangan, kaki itu harus dengan bantuan tangan diusap-usap. Kalau kita kan harus di bawah doang, karena kita bilang boleh kan. Tapi kalau Malik nggak harus apa dari tangan yang satu ini. Walau Allah sallallahu alaihi wasallam masih jaz. Kalau seandainya nggak mau diusap, tapi benar-benar dibasahin boleh nggak ya? Itu kan jangan kata-kata wamsahu dan usaplah sebagian kepala kalian. Pahamin ya kata Imam Syafi'i, kalau dibasuh aja boleh, apalagi disiram. Wahiyya juz'un minhu, dan tadi kita bilang ubun-ubun itu bagian dari kepala, berarti tadi kita bilang bagian ubun-ubun yang dibasuh berarti bagian mana hanya boleh yang termasuk bagian dari kepala. Allah subhanahu ma'al ka'bain, yang kelima, 1 niat, 2 muka, 3 tangan, 4 kepala, 5 kaki. Yang waslu rijlain ma'al ka'bain, yang membasuh 2 kakinya sampai 2 mata kaki. Idan dzalika ma jaa fi hadits Abu Hurairah hatta asyra'a fi saq. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah yang tadi kita bilang
Kalau wudhu beliau sampai betis, kadang bahkan bisa sampai paha. Tapi kalau wudhu kayak gini di rumah, ya, ini kita bilang ke yang kasih tahu yang lakinya atau perempuan. Kadang-kadang kita masih lihat banyak orang-orang ya, niatnya wudhunya mungkin biar gampang, biar enak, tapi ngangkat sarungnya yang laki, iya. Sampai mana? Sampai ke kulit kelihatan. Jangan. Karena memang biar yakin saat dia yakin wudhunya yakin juga haramnya. Dia yakin wudhunya yakin juga dosanya. Kenapa ngapain yang tinggi-tinggi? Dan kita bilang ya semua nih yang punya anak masih kecil khususnya biar lebih gampang. Biasain anaknya pakai celana panjang. Udah 10 tahun ke atas lah, minimal 10 tahun ke atas nih itu udah wajib tuh pakai celana panjang. Kalau memang jangan dibiasain mau main bola, boleh main bolanya nggak masalah, tapi beliin training yang panjangnya atau beli legging olahraga tuh yang biasa dipakai, nggak apa-apa. Ya jangan biasain anak-anak kita kayak celana panjang aja, jangan. Kita kalau dengar ulama kita buru-buru kita ngomong jangan ngarep tuh ada di kalau masih pakai celana pendek kan serem banget. Ya apalagi sebagian bilang jangan tinggi-tinggi ngomongin mimpi Nabi kalau dulu masih kelihatan. Jadi kan mau gimana mimpi Nabi kalau setiap hari masih pakai celana pendek sampai segala macam tungkulnya kelihatan. Kalau tahu dari fikihnya kita belajar aurat laki-laki itu sampai tungkulnya sampai ketutup. Dan sering kita bilang itu kalau ketutup buat laki-laki ini bukan cuma ketika di luar, di depan keluarganya selain istrinya, emak bapaknya sama. Di depan sesama laki-laki kadang-kadang berenang nih, nggak pakai kaos, pakai celana pendek. Apa alasannya? Orang sama-sama laki nggak bisa. Orang saudara kok enggak. Mutlak, dibilang mutlak aurat laki-laki dalam artian mutlak berarti mau di depan keluarganya, bukan keluarga yang di depan laki-laki maupun perempuan dalam sholat atau di luar sholat. Busur sampai kulit ketutup. Kecuali nanti di hadapan istrinya baru udah tulah aurat Allah nggak ada aurat harus ditutup, dianjurkan buat ditutup. Tapi kalau ini enggak biasa enggak. Ya kadang-kadang udah gede dan terus kita bilang kalau seandainya orang tua dari kecil nggak ngajarin terus anaknya melanggar hukum ini, dosanya bakal kena juga ke orang tuanya. Dosa kenapa? Karena orang tuanya ikut serta dalam kelalaian dia dalam dalam kelalaian dia melanggar hukum syariat karena nggak ngajarin, padahal itu kewajiban dia waktu kecil. Jadi itu hati itu. Dan termasuk yang kemarin kita bilang yang harus diperhatikan dalam membasuh kaki sama kayak tangan ya. Basic. Ya berarti nggak boleh ada yang ngalengin, ya minyak bisa habis ngurut, apa segala macam yang dikit-dikit gampang pakai minyak angin, ya dikit-dikit gampang pakai minyak urut, hati-hati itu. Ya termasuk ntar masalah mandi wajib tuh kan, yang dikit-dikit gampang pakai koyo yang koyo sapi yang lebih nempel kan. Jadi itu tapi kalau lama pasti yang kakek masih ada bekas-bekas itu. Ibu ngalamin kulit itu. Tapi kalau nanti kalau kulit masih ada bekas gitu kan nggak sah. Kan masih ada remnya kan ya. Itu nggak sah tuh kalau seandainya kita langsung mandi atau untuk masih ada sisa gitu kan. Harus dibersihin dulu betul-betul mau pakai apa kayak lotion serah gimana kek. Yang penting harus kita langsung mandi atau wudhu. Yang terakhir tertib ala syarat lebih karena dan wudhu itu harus berurutan sesuai apa yang kita sebutkan tadi. Berarti dari niat ke muka, ke tangan, kepala, sama kaki. Kalau orang basuh kaki dulu misalnya wudhunya enggak. Kalau iseng-iseng misalnya pengen muka duluan boleh enggak, atau muka kepala duluan boleh enggak? Atau diacak dari niat muka langsung kaki, ya kepala baru tangan nggak bisa. Pokoknya sesuai dengan urutannya. Kenapa? Karena diambil dari ayatnya berurutan kayak gitu kan, gitu. Dan hadis-hadis Nabi dan para sahabat itu mereka menggambarkan wudhu mereka wa kulluhum wasafuhum murattaban. Semua hadis yang diambil dari para sahabat tentang wudhunya Nabi itu semua mereka mengucapkan tertibnya begitu, urutannya begitu. Maka faratul mawatin lati ra'ahu fiha. Maka faratul khilafiyah fi sifatih min mar'uratain wa umaratain wa talata wa ghairu dhalik. Wa biyasul fihi ma'akhtilafi anwa'i sifatut ghairu murattaba. Meskipun mereka melihat wudhunya Nabi ada yang di rumah Nabi, ada yang di jihad, ada yang di lapangan, ada yang di luar, di perjalanan semua. Riwayat dari para sahabat bilang kalau wudhu Nabi berurutan ke acak-acakan. Padahal hadis-hadis yang lain yang kita bilang nih, ada hadisnya Nabi makan duduk, pernah ada yang bilang hadisnya Nabi makan diri atau minum diri. Ya ada hadisnya Nabi yang misalnya Nabi kencingnya duduk, ada yang kencingnya berdiri. Ini kan ada gambarannya nih, ada tawilannya, ada artiannya. Tapi kalau ketika masalah wudhu, pernah tuh mereka melihat Nabi sama wudhunya berurutan dari muka sampai soalnya juga lama dia.
iya. Nggak mungkin seminggu. Oh, bisa 2 sebulanan minggu, gitu. 2 minggu paling cepat. Ya, nah Tapi yang emang kita tinggal bilang di rumah tadi kakak kan ikan harus dulu. berurutan. Di Cibinong. Di Cibinong kan Ini ya? bisa hilang. Kalau tinggal sendiri tuh Pak. Ya rumput yang terakhir ini Iya, tapi bisa dempetan hilang. sama Kalau nenek. seandainya Sama rumput nenek yang kan juga ada, saya ada. Iya. Masih Oh, nenek Kak Dwi masih ada? masih rumahnya deketan gitu samping-sampingnya. Jadi nggak Jadi sendirian kan tadi kita ya. bilang kan, kalau wudhu itu harus berurutan dari muka, tangan, kepala, baru kaki. Dari tadi kan Jadi juga. begini nih, itu wudhunya kapan? Kalau wudhunya emang ada air yang muncul, harus mulainya begitu. Tapi kalau seandainya dia berendam, ya kalau dia berendam nih berurutannya bilang nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya mau kolam renang set, ya kita nyelam langsung keluar sholat bisa nggak? Bisa. Nanti pas nyelam diniatin, kita nggak harus target. Ya nggak harus target gimana? Berarti buka dulu masuk gitu. Ya benar-benar loncat buka dulu gitu. Ya tangan, kepala kakinya harus di akhir. Kalau kaki gua nggak boleh nggak apa-apa masuk aja biasa. Turun kolam renang pelan-pelan. Ya di situ masuk ke dalam sampai kepalanya ada bagian yang kerendam. Kak Dwi, Nyari namanya dulu keluar. Dan nggak harus pakai gerakan, nggak harus nggak untuk di dalam kolam renang dia berendam buah sumu nggak dulu 3 kali, diusap dulu di tangannya 3 kali, kirinya 3 kali, kepala basuh 3 kali, tangan kaki kanan 3 kali, belum nyampe kaki kiri udah ngambang duluan. Ya hapus habis ngapusnya lah memang udah nggak ada belum masuk, itu kan lagi air semua kan. Ya keluar. Bahkan mandi wajib pun sama. Yang jadi perhatian adalah airnya ini air musaman atau air suci mensucikan. Nah ini kan kadang-kadang kalau kita misalnya minum di pihak, kalau namanya beda-beda tuh ada yang bau kapolitik kuat. Nah itu dibilang kemarin kan, kalau air suci yang udah ada tambahan nama adatnya ini nggak bisa dipakai buat berwudu ataupun mandi wajib. Air yang suci, air tapi ditambah teh, air teh suci masih ada yang wudu pakai air teh. Kalau air kasih tadi tambahin kalian. gue udah minta tahu kata dia. Ya, ada air apaan? Pakai sabun. Tuh air tuh dibak di kota-kota pakai sabun, air sabun. Ada yang dulu pakai air sabun. Enggak. Ya termasuk kamu ngisap dari luar air dimasukin kan. Ya, nah ketika itu bercampur, kan kita biasanya ciumin tuh. Airnya apaan nih? Wah, favorit nih, air favorit nih. Udah itu tadi nggak bisa tuh. Tapi kalau cuma dikit doang, saru-saru keciumnya, kecium, agaknya masih tak sampai. Tapi kalau udah kecium jelas sampai kita bilang ini mah air favorit udah nggak bisa lagi. Tapi kalau mau airnya nggak ada baunya, ya benar. Dalam keluar nanti airnya keluar langsung sholat apa? Ya kalau kita lihat gambarannya sih kurang kerjaan apa ya masuk keluar sholat tuh nggak.